So we do think that policy is restrictive. We think it's doing its job. I would go back to what I said in my remarks to start, which is we think the risks are two-sided. So there's a risk of if you cut too soon, the risk is that the progress on inflation will stop, or that even it will reverse. And we've seen that in some historical, particularly in the 70s. We don't think that's what's happening here at all, but that's a risk that we have to manage. Kalau kita berbicara mengenai proses kompleks yang bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara, pasti hal tersebut gak jauh-jauh dari yang namanya kebijakan. Kebijakan dalam ekonomi itu ada dua, ada fiskal dan ada juga moneter. Singkatnya gini, kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah yang lebih fokus kepada pendapatan dan pengeluaran negara. Contohnya kayak ekspor-impor, pajak barang mewah, subsidi, dan kebijakan lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan kalau kebijakan moneter, ini adalah kebijakan yang lebih fokus kepada peredaran uang dan suku bunga. Contohnya kayak kebijakan untuk mencetak uang dan juga nentuin nih berapa persen suku bunga di suatu negara. Bedanya, kebijakan moneter ini dilakukan sama yang namanya Bank Sentral. Nah, sebagai lembaga negara yang punya peran krusial dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, Bank Sentral itu punya fungsi utama, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar dan juga menentukan suku bunga dalam perekonomian suatu negara. Dan pakai istilah esensi misalnya gini, kalau Bank Sentral ini nentuin suku bunga di suatu negara, keputusan itu bisa berpengaruh sama aktivitas perbankan dan bahkan berpengaruh sama harga dari aset investasi. Ya tentunya sih bakal berdampak langsung sama perekonomian nasional, kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, bahkan sampai tingkat pengangguran. Nah makanya, kebijakan yang dilakukan sama Bank Sentral itu nggak bisa sembarangan dilakuin, karena harus melihat dari segi mikroekonomi dan juga makroekonomi. Yang mana kebijakan yang dikeluarkan sama Bank Sentral ini tuh punya konsekuensi langsung sama kondisi ekonomi di suatu negara. Nah tapi nih ya, kalau kita berbicara mengenai gimana kebijakan moneter Bank Sentral bisa mempengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional, pasti hal ini identik dengan satu bank sentral yang punya power cukup kuat dalam ekonomi global. Yap, nama bank sentralnya adalah Federal Reserve, atau yang bisa disebut dengan The Fed. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing dengan rapat ini. Ini tuh merupakan pengumuman hasil rapat FOMC mengenai kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Kebijakan itu mulai dari menurunkan suku bunga, menahan suku bunga, ataupun menaikkan suku bunga. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, hasil rapat FOMC itu bisa berpengaruh ke banyak sektor di dunia ekonomi. Ya misalnya nih, hasil rapat itu bisa mempengaruhi harga saham di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan hasil rapat itu bisa berpengaruh sama harga Bitcoin sekalipun. Itulah kenapa rapat dari Fed ini tuh selalu tunggu-tunggu gitu hasilnya sama para investor. Karena hasil rapat itu mempengaruhi harga aset mereka. Bisa jadi naik, atau justru malah turun setelah rapat itu selesai. Nah, jadi memang walaupun The Fed ini bank sentral Amerika, tapi kebijakan itu mampu menggerakkan ekonomi secara global. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebuat kebijakan The Fed ini bisa mempengaruhi seluruh ekonomi dunia? Dan kenapa gitu? Orang ini punya power yang kuat banget di dunia ekonomi global. Nah, di video kali ini, gue mau bahas bagaimana The Fed itu bisa mempengaruhi perekonomian dunia. So, disimak sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana The Fed bisa mempengaruhi ekonomi dunia, penting untuk kita tuh pahamin dulu, apa itu The Fed, atau siapa itu The Fed. Well, Federal Reserve atau yang bisa disebut dengan The Fed adalah bank sentral di Amerika Serikat yang didirikan oleh Federal Reserve Act pada tanggal 23 Desember 1913. Dan pembentukan The Fed pun ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, dalam Kongres Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia, kita tuh punya bank sentralnya juga, yang namanya Bank Indonesia, atau BI. Jadi The Fed ini tuh kayak Bank Indonesia, tapi versi di Amerikanya. Nah, sekedar informasi, The Fed itu awalnya didirikan untuk menanggapi kepanikan Amerika Serikat pada tahun 1907, atau kejadian ini dikenal dengan yang namanya The Panic of 1907, atau 1907. Nah, banyak orang tuh menganggap kan kalau The Fed ini bagian dari pemerintah ya. Padahal, The Fed ini sistemnya lembaga independen atau swasta, yang artinya The Fed itu punya hak buat ngambil keputusan tanpa harus izin dulu atau dicampur tangan langsung sama pemerintah Amerika Serikat. Ya, tapi tetap kinerja dari The Fed itu harus dievaluasi berkala sama yang namanya Kongres Amerika Serikat. Dan walaupun begitu, kebijakan yang diambil sama The Fed pun gak selalu setuju sama pemerintah atau Kongres. Karena kadang ada aja gitu kebijakan dari The Fed yang ditolak sama pemerintah Amerika Serikat. Sebenarnya tindakan independen ini dilakukan The Fed tujuannya supaya bisa lebih fleksibel dan lebih responsif sama perubahan ekonomi tanpa terlalu banyak terpengaruh sama yang namanya kepentingan politik. Karena ekonomi itu kan fluktuatif dan dinamis ya. Jadi gimana caranya harus siap terus gitu untuk mengambil keputusan. Nah, ketika ngejalanin lembaganya, The Fed ini punya komponen utama, yaitu Dewan Gubernur.
Dewan Gubernur The Fed sendiri diangkat oleh Presiden US dan disetujui sama Senat US. Masa jabatan Dewan Gubernur The Fed ini bisa dibilang cukup lama ya, yaitu 14 tahun. Tapi kalau memang nanti itu udah 14 tahun nggak ada penggantinya, mereka tetap masih bisa menjabat. Jadi bisa jadi kemungkinan mereka tuh mengabdi lebih dari 14 tahun. Nah, walaupun selama itu, tapi ketua dan wakil Dewan Gubernur ini punya masa jabatan yang berbeda dari Dewan Gubernur yang lain, karena jabatan mereka itu cuma 4 tahun doang. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai Dewan Gubernur The Fed, sekarang kita berbicara mengenai tugas dari The Fed itu sendiri. Tugas dan fungsi utama dari The Fed adalah mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi di Amerika Serikat. Nah, contoh dari salah satu peran The Fed dalam kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi di Amerika Serikat adalah melalui sebuah badan di dalam The Fed yang bernama FOMC, atau Federal Open Market Committee. FOMC sendiri berfungsi untuk membahas dan memutuskan arah kebijakan moneter Amerika Serikat, dan FOMC ini dilakukan sekitar 8 kali dalam setahun. Nah, apa sih contoh fungsi dari FOMC ini? Misalnya nih ya, kalau perekonomian Amerika Serikat mengalami perlambatan pertumbuhan dan tingkat pengangguran itu meningkat, maka pada pertemuan FOMC selanjutnya mungkin akan dipertimbangkan buat nurunin suku bunga. Yang mana, dengan nurunin suku bunga tadi, diharapkan ini bakal merangsang investasi dan pengeluaran konsumen, dan otomatis hal ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan nurunin tingkat pengangguran. Sebaliknya, kalau misalnya inflasi di Amerika Serikat itu jadi terlalu tinggi dan harga-harga naik dengan cepat, mungkin akan ada pertimbangan buat naikin suku bunga. Nah, dengan naikin suku bunga, yang diharap ini sih bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi sedikit demi sedikit untuk mencegah inflasi yang berlebihan. Jadi inflasi dan suku bunga itu kebalikannya ya. Kalau inflasinya naik, berarti suku bunga itu harus diturunin. Dan kalau inflasinya turun, berarti suku bunganya harus dinaikin. Nah, selain itu, The Fed juga punya kebijakan lain, namanya itu kebijakan pasar terbuka atau kebijakan open market. Kebijakan itu dilakuin dengan cara membeli ataupun menjual beberapa surat berharga pemerintah, kayak obligasi dan semacamnya. The Fed ngelakuin ini supaya mereka itu bisa mengendalikan uang yang beredar, dan mereka itu bisa mengendalikan tingkat suku bunga. Ya, tujuannya sih sama, yaitu mencapai stabilitas harga dan membuat ekonomi di Amerika Serikat itu jadi lebih stabil. Nah, gimana sih contohnya kebijakan open market ini? Well, misalnya tuh gini, The Fed mutusin buat beli banyak obligasi pemerintah. Nah, pas The Fed ngelakuin pembelian ini, mereka itu kan otomatis ngeluarin uang tunai sebagai pembayaran untuk beli obligasi tersebut. Nah, kalau lebih banyak uang yang beredar di pasar, suku bunga itu cenderung akan turun. Dan ketika suku bunga turun, bunga pinjaman itu jadi lebih murah, dan otomatis ini tuh bakal ngedorong perusahaan atau masyarakat buat minjem uang ke bank. Simpelnya kan kalau suku bunganya itu turun, orang tuh jadi tertarik gitu buat minjem uang ke bank. Ya, akhirnya otomatis hal ini bisa ningkatin pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang contohnya kita balik. Misal ya, The Fed mutusin buat jual banyak obligasi pemerintah. Pas The Fed jual obligasi, mereka otomatis butuh uang untuk bayar obligasi tersebut. Caranya adalah dengan narik uang yang beredar di pasar. Kalau uang yang beredar lebih sedikit, otomatis lebih sedikit juga uang buat diminjemin ke perusahaan dan konsumen. Akhirnya, inflasi pun jadi lebih stabil. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi bisa kita simpulin kalau kebijakan yang diambil sama The Fed, ini punya pengaruh yang gede banget terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Tapi nih ya, walaupun kebijakan yang diambil sama The Fed bisa mempengaruhi ekonomi di Amerika Serikat, nyatanya kebijakan The Fed ini itu juga punya pengaruh yang besar terhadap ekonomi negara-negara lain di dunia. Aneh kan? Bank sentralnya di Amerika, tapi ngaruh juga ke negara-negara lain. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat itu negara superpower banget, karena mereka itu jadi pusat inovasi dan teknologi segala macam. Jadi Amerika itu jadi negara pusat yang berpengaruh ke budaya global, mulai dari fashion, film, musik, dan yang paling penting, mereka itu punya yang namanya US dollar. Yang mana US dollar ini tuh jadi mata uang global. Nah, dolar US ini tuh kuat banget, karena dolar US ini tuh bisa dibilang punya stabilitas finansial yang baik. Bahkan, banyak harga komoditas kayak minyak, emas, dan logam mulia yang lain sering dihargai pakai dolar Amerika. Ya, jadi nggak heran kalau kebijakan yang diambil sama The Fed itu bakal berpengaruh sama ekonomi negara-negara lain di dunia. Karena kebijakan di Amerika itu mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan negara lain. Misalnya, The Fed membuat keputusan tentang suku bunga. Kebijakan itu bisa mempengaruhi pasar saham di Indonesia. Contoh gampangnya gini deh. Kalau hasil rapat FOMC The Fed mutusin buat naikin suku bunga, itu bisa membuat investor global lebih tertarik buat narik uang mereka dari pasar saham Indonesia dan mengalihkannya ke investasi lain yang dianggap lebih aman, terutama yang diukur dalam US dollar. Dan otomatis, hal ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, terutama IHSG mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya hasil rapat FOMC The Fed mutusin buat nurunin suku bunga, itu bisa membuat aset-aset yang diukur dalam US dollar tadi menjadi kurang menarik. Dan otomatis, sebagian investor global mungkin akan lebih tertarik gitu buat ngalokasin dana mereka ke pasar saham Indonesia untuk cari peluang investasi yang lebih menguntungkan.
Nah, ketika banyak uang yang masuk ke pasar saham di Indonesia, otomatis IHSG pun meningkat. Nah, selain itu hal ini juga berpengaruh ke ekspor impor yang melibatkan Amerika. Dimana kalau suatu negara pengen impor barang-barang dari Amerika Serikat, entah pakaian, elektronik, dan barang-barang lainnya, harga barang impor itu bisa berubah. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya The Fed mutusin buat naikin suku bunga, hal ini tuh ngebuat dolar itu jadi lebih mahal gitu dibandingkan dengan mata uang lain. Nah, akibatnya, barang-barang yang dihargai dalam US dollar ini jadi lebih mahal bagi negara-negara yang menggunakan mata uang lain selain US dollar. Karena mereka harus membayar lebih banyak mata uang mereka sendiri untuk membeli barang-barang tersebut. Ya makanya nggak heran sih kalau banyak banget influencer di media sosial itu yang concern banget sama dolar yang tiap tahunnya itu menguat. Dan gue setuju banget, karena kalau nabung aja kita tuh sebenarnya nggak akan bisa kuat ngelawan inflasi di Indonesia. Yang ada makin lama uang kita tuh makin habis dan hidup kita makin miskin terus. Kita semua tahu bahwa Amerika Serikat itu punya peran yang penting banget dalam perekonomian dunia. Mereka nggak cuma punya kekuatan teknologi dan militer, tapi juga mata uangnya, yaitu US dollar yang sekarang jadi mata uang terkuat dan jadi standar dalam perdagangan internasional. Nah, The Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat, dia itu memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan moneter, terutama dalam hal menentukan suku bunga. Suku bunga ini bukan cuma masalah internal di Amerika Serikat, tapi juga ada efek domino di seluruh dunia. Ya kalau dibayangin sih, ini tuh kayak pondasi besar di sebuah bangunan, dimana kalau pondasinya goyah, bangunan yang di atasnya pun juga terpengaruh gitu. Ya begitu juga dengan ekonomi global. Ketika The Fed membuat kebijakan terhadap US dollar, itu akan memicu gelombang perubahan ekonomi di seluruh dunia. Jadi bisa kita lihat bahwa kebijakan yang diambil sama The Fed ini nggak cuma berpengaruh sama ekonomi Amerika Serikat, tapi juga punya efek yang meluas ke ekonomi global. Itulah kenapa penting banget bagi negara-negara seluruh dunia untuk memahami dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam kebijakan The Fed, supaya ya mereka tuh bisa merespon dengan cepat gitu. Coba kalau menurut lo, apa sih yang ngebuat The Fed ini punya dampak yang besar banget itu buat ekonomi global? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.